padha putus asa sapa ibadakal arifin min zawali sangka ilange badaniyah lan diniyah. Rupane gak putus asa bi ityani diddiha kalawan nekani lawane baliyah badaniyah lan baliyah diniyah. Bi ityani diddiha kalawan nekani lelawane to perkara kang ngelawani baliyah din badaniyah lan baliyah diniyah. Kama kaya perkara kejadian waqa'a kang tumiba bema li ghairihim kedue liyane lai asan mizawli bi ityani diddiha kama waqa'a li ghairihim. La ya'asuna ora padha putus asa sapa ibadakal arifin min zawaliya sangka ilange utawa gingsire baliyah badaniyah baliyah diniyah bi ityani diddiha kalawan nekani perkara kang nglawani baliyah. Artinya tidak sabar dan putus asa. Kama kaya peristiwa perkara wakok ketibaba li ghairim ketiliane ibadakal arifin. Justru ibadakal arifin tidak putus asa. Artinya tidak pernah putus asa dari sirnanya balak-balak itu tadi. Seperti apapun balak yang menimpa, selalu optimis. Tidak melakukan perkara yang menentangnya seperti yang dialami oleh selain ibadakal arifin, bersuloh, putus asa dan sebagainya. Ilahi du pengiran kula. Qala al-imam Ibnu Sakar ilahi du pengiran kula minni kang sangka kula. Minni kang sangka kula ayasra tegese metu minni sangka kula. Ayasra tegese yen to metu minni sangka kula apa ma perkara. Yaliku kang mantes apa ma bilukmi kelawan maidu ing kula. Bilukmi kelan maidu ing kula. Kula pantes dipaidu Gusti. Alladzi raqibtu alaihi. Alladzi tegese perkara dosa lan kesalahan isine ladzi raqibtu kang nglakoni kula alaihi ngetese ladzi. Alladzi tegese perkara dosa utawa pelanggaran maksiat silai ladzi raqibtu kang nglakoni kula alaihi siladi. Wa wa teladi iku mubarazati oleh nantang kula, mubarazah saya keluar dengan melawan, mubarazah. Iku mubawa teladi iku mubarazati oleh ngedeng nglawan kula iya ka ing panjenengan oleh ngedeng nglawan bil maasi kalem pira-pira kemaksiatan. Allati ya maasi taliku kang patut apa lati, allati ya maasi silai lati taliku kang patut apa lati bi kang kula. Maksiat niku memang pantes kula niku nglakoni. Fa inna sya'nal insan mangko sene pertingkai manungsa. Fa inna sya'nal insani mangko sedene pertingkai manungsa, kelakuane manungsa iku adamul wafa. Ora anane nuhoni bi hukukir rabbi kelan pira-pira hake pangeran kang nyiptakake hukukir rabbi kelan pira-pira pangeran kang nyiptakake. Pantes kula tipe itu. Wa mingkalang saking panjenengan ayat wayasdur mingka wayasdur lan yento metu mingka sangka panjenengan apa ma ihsan nikmat
dan lain sebagainya, yaliku kang patut apa ma bikaromika kelan sifat mulya panjenengan. Bikaromika kelan sifat mulya panjenengan. Loman panjenengan. Wa huwa tema yaliku bikaromik iku tajawuzu ngapura nglewati ikat tajawuzu nglewati sami sebetulnya nglewati maksudnya ngapura. Cuma di sini ada kata wal afu. Ikat tajawuzu nglewati itu membiarkan, dilewati. Ya, sama dengan tidak diperhatikan lah, kesalahan-kesalahan kita itu dilewati. Wal afu lan ngapura anni sangka kula. Wal afu lan ngapura anni sangka kula. Afu itu menghapus, hilang bekas-bekasnya. Beda dengan ghufran. Kalau ghufran itu hanya ditutupi. Ya, kesalahannya masih ada karena ketutupan jadi tidak tampak. Wa qabulu a'dzari lan den trimone pira-pira alasan kula. Wa qabulu a'dzari lan den trimane pira-pira alasan kula. Wa tafaddulu lan gawe paring anugrah. Ini sama dengan menafsirkan isinya ma yaliku bikaramik wa tafaddulu lan paring anugrah wal ihsanu lan gawe bagus wa daf'ul alam lan nolak pira-pira perkara kang nglarakaken. Wa daf'ul alami lan nolak pira-pira perkara kang nglarakaken. Hadirin hadirat, mutakharrijin mutakharrijat, salikin salikat, muridin muridat, sesepuh bini sepuh aji sepuh, musyahidin musyahidat, musyarikin musyarikat, para pemirsa TV 9 dimanapun berada, rahimakumullah jami'an. Muka-muka kita tetap dalam naungan dan lindungan anugerah taufik hidayah Allah dan terus meningkat dan meningkat sehingga hidup penuh keberkahan. Allahumma amin. Sebagaimana pelajaran kemarin, cepatnya takdir Allah berubah-ubah. Bahkan hati kita itu digambarkan seperti di antara dua jari jemari Allah. Ini cuma saja, bukan berarti Allah punya jari jemari. Jadi hati kita itu cepat dipermainkan. Seperti orang pegang sesuatu di antara dua jemari ini cepat. Rokok saja bisa berbolak-balik dengan dua jemari ini. Kan gitu ya. Yang orang ngerokok itu kan bisa dimainkan rokok ini dengannya, bisa berputar-putar gitu. Ini saking cepatnya takdir Allah terjadi pada kita, ikhtilafu tadbirik wa sur'atu hululi maqadirik, cepatnya turunnya takdir-takdir ketentuan Allah kepada kita justru disikapi oleh para hamba Allah yang minal auliya al-arifin, disikapi dengan cara apa? Disikapi dengan tidak merasa aman, tidak merasa tenang hidup di dunia ini. Memang karena di dunia bukan tempat yang tenang, bukan tempat yang aman, ya, bukan tempat untuk mendapatkan sebuah ketenangan hidup. Ya. Jadi beliau bersikap tidak pernah tenang. Ya. Bahwa pemberian Allah di saat beliau ini merasa mendapat nikmat dan anugerah akan tetap seperti itu. Karena cepatnya takdir Allah. Bisa juga saya sekarang sedang mendapatkan nikmat tapi nanti berubah. Hilang nikmat itu. Jadi ada terus
getaran-getaran tidak merasa aman. Jangan dibayangkan orang yang tidak merasa aman lalu hidupnya stres terus, penuh gelisah terus. Tidak, justru di sini ketenangan itu, kestabilan hidup, justru tidak merasa aman, tidak percaya dengan adanya apa yang terjadi pada dirinya. Di saat beliau-beliau ini mendapatkan anugerah nikmat Allah, begitu juga sebaliknya, tidak pernah putus asa. Ya, manakala beliau-beliau itu sedang mengalami sebuah ujian cobaan hidup. Di saat beliau itu mendapatkan nikmat anugerah, lancarnya semua usaha, suksesnya semua keinginan-keinginan, dia tidak merasa aman. Ya, tidak merasa aman. Karena Allah cepatnya merubah dan mengganti keberhasilan itu dengan sebuah kegagalan. Sekarang. Begitu pula manakala menghadapi sebuah ujian, bala, kefakiran, sakit, juga tidak pernah putus asa. Selalu punya harapan kuat. Akan segera berganti. Penyakit akan segera berganti. Kesusahan akan segera hilang. Berganti. Ini terus dialami. Ya. Jadi antara beliau-beliau ini tidak tenang, tidak happy istilahnya, dan tidak ingin mencari happy di dunia, karena happy tidak pernah ada di dunia. Ya. Happy itu nanti di akhirat. Kalau happy hanya sebatas 2 tahun, 10 tahun, 25 tahun, apa artinya? Kalau setelah itu diganti dengan betapa sakitnya orang yang berkuasa. 20 tahun dia pegang kekuasaan, 32 tahun dia pegang kekuasaan. Semua orang terheran-heran, kagum, takjub dengan kekuasaan yang lama. Tapi begitu berganti, semua menghujat, hilang kekuasaan. Dia tidak punya kekuasaan apa-apa. Yang dulu perintah segera dilaksanakan, sekarang perintah kanan kiri semua tidak mendengarkan. Betapa sakitnya itu. 32 tahun tidak ada artinya hanya dengan dia saat diganti, ya, masanya yang semula kuasa menjadi tidak kuasa. Jadi kita saat sekarang ini, menurut dawuh beliau itu, jadilah orang yang bainal khauf war raja. Hidup yang diantara rasa kekhawatiran dan harapan. Maksudnya bukan kekhawatiran harapan itu gonta-ganti. Hasil daripada perkawinan antara khauf dan roja itulah menghasilkan sebuah kestabilan hidup. Antara khauf dan roja itulah kita akan merasa damai. Ya, tidak berpegangan dengan keberhasilan sekarang. Juga manakala sebaliknya mengalami sebuah musibah, dia tidak akan pernah putus asa. Ya, akan segera berubah dan berganti karena cepatnya takdir Allah. Sehingga hidupnya stabil. Memang sulit kita mencontohkan, tapi contoh paling mudah ya ini, lampu-lampu yang hidup ini itu kan karena ada keseimbangan antara min plus kabel min dan kabel plus ini. Kestabilan kebersamaan inilah akhirnya keluar sinar yang menerangkan. Bukan min saja dan bukan plus saja, tapi keseimbangan. Jadi khauf dan roja itu akan melahirkan sebuah keseimbangan. Manakala kita dapat rezeki yang banyak, kekuasaan yang tinggi, ya, kita tidak menganggap aman ini. Mungkin besok sudah diganti orang lain. Manakala kita juga mendapatkan sebuah musibah ujian, kita juga tidak pernah putus asa. Sekarang saya sedang sakit, sekarang sedang saya dicemooh orang, dihinakan orang. Mungkin besok berubah, akan terjadi kemuliaan-kemuliaan, dan terus itu. Makanya dalam Al-Quran ada ayat yang dimana itu kalau tidak salah di surat Al-Baqarah mungkin
Afa aminu makrallah atau surat An-Nahl, afa aminu makrallah fala ya'mun makrallah ilal qaumul khasirun. Apakah kalian merasa aman, merasa tenang dengan makar Allah? Artinya apa? Kita dilarang hidup di dunia itu merasa tenang, seakan-akan inilah makom saya. Tidak. Ya. Orang yang menganggap tenang tidak akan ada apa-apa, artinya melupakan cepatnya takdir Allah, pergantian takdir Allah, maka mereka adalah orang yang merugi. Ya. Ayat ini ada di situ diterangkan selanjutnya, di saat kita merasakan aman karena mungkin semua tersedia, fasilitas hidup semua lengkap, lalu kita merasa aman, tiba-tiba datang banjir dan bandang di saat malam hari, tengah kita tidur sekeluarga, tenanglah, mimpi-mimpi indah, tiba-tiba bumi ini dibuat gempa oleh Allah, dibalikkan, yang bawah menjadi di atas, yang atas jadi bawah. Itu di waktu malam, ya. Atau di waktu siang sedang anak-anak bermain-main, ada di ayat ini. Coba nanti dilihat kelanjutan afa amin makrallah ini. Di saat tenang-tenang bersendaguro, tiba-tiba datang sebuah musibah. Coba kita perhatikan musibah-musibah yang terjadi itu. Banyak orang yang lengah di saat datangnya musibah. Karena apa? Karena dia menganggap enteng, menyepelekan, bahkan menafikan, menganggap sepi makar-makar Allah itu tadi. Jadi afa amin makra ini sebuah pertanyaan yang aneh kepada kita kalau kita di dunia ini merasa tenang. Yang baik bagaimana? Yang baik ya antara tadi khauf dan raja. Di saat kita mendapat nikmat, syukurlah, seperti syariat kita merintahkan gitu. Di saat kita mendapatkan musibah, sabarlah. Karena nikmat itu bisa dalam per detik berganti. Begitu pula sebaliknya, sebuah musibah per detik pun bisa berubah sebaliknya. Nah, orang-orang arif inilah orang yang cerdas menyikapi apa yang terjadi pada dirinya. Di saat beliau-beliau ini mendapatkan nikmat anugerah, tidak akan pernah dia merasa aman, santai, happy, tidak akan pernah. Sebaliknya, kalau beliau-beliau itu mendapatkan sebuah musibah, sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, juga tidak pernah putus asa. Seperti apapun ujiannya, katakan habis-habisan yang dialami, masih tetap optimisme, ya. Sebesar apapun musibah, Allah dengan mudah menghilangkan, mengganti dengan sebuah kenikmatan. Itu kekuasaan Allah. Kalau sampai kita putus asa, kan namanya kita ini ragu dengan kekuasaan Allah, ya. Kalau kita merasa aman di saat kita fasilitas hidup ini lengkap, sepertinya kita ini menganggap sepele pada Allah. Kekuasaan Allah itu mutlak, ya. Qahriyah Allah itu tidak ada sesuatu kekuatan yang bisa menghalangi, ya, merintangi. Kalau sudah dikehendaki oleh Allah, makanya disebutkan wallahu yaf'alu ma yasha wa yakhtar, ya. Yuqallibul al-qulub, yuqallibul makhluqat kaifa yasha wa yakhtar wa yaf'alu bima yasha la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Apapun yang dikerjakan, ditentukan Allah pada kita, enak atau tidak enak, itu kehendak Allah. Itulah sifat qahriyah Allah, seperti itu. Loh, memang yang pantas hanya Allah, yang punya sifat seperti itu hanya Allah, yang lain tidak pantas. Tidak bisa lalu Allah dituduh Allah zalim.
Saya kok selama hidup diberi sakit terus, melarat terus Allah. Loh, ini semua itu milik Allah. Allah menghendaki siapapun. Allah menghendaki tidak karena diatur-atur. Siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Ya, keturunan siapapun. Itulah kemutlakan Allah. Kita harus bisa menyikapinya dengan penuh kesadaran. Ya, apalagi kita tahu kita lahir ini tidak punya apa-apa. Ya. Apalagi kita ini dianggap adamun mahdun. Ciptaan yang sebetulnya hakikatnya tidak ada. Begitu kita lahir, sifat dzatiyah kita adalah al-faqru wal hajat wal ihtiyaj wal iftiqar. Ya. Setelah kita punya kenikmatan, entah nikmat badaniyah, maliyah, apa, baru kita dianggap oleh seseorang. Tapi ketahui, nikmat-nikmat itu numpang, baru datang. Karena sesuatu baru datang juga bisa lepas secepatnya juga. Ya, bisa lepas secepatnya juga. Seperti kemarin yang telah disampaikan, bahwa apa anugerah Allah duniawiyah seperti harta atau sifatnya keagamaan seperti ma'rifat, asrar, mukasyafat, bahkan sifat kewalian, ini tidak menjadi tempat lirikan para hamba Allah. Karena apa? Semua itu bisa berubah. Sesuatu yang berubah tidak layak untuk dibuat sebuah pegangan. Kaya, miskin, tidak layak dibuat sebuah pegangan. Karena apa? Karena terus berubah. Dan firman Allah telah menyatakan, wala tayasu mir rauhillah, surat Yusuf itu. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Itu saja sunni, jangan putus asa. Karena Allah mengeluarkan kita, melahirkan kita di dunia ini, lalu kita dijadikan hamba yang cinta ngaji, cinta ketaatan, itu tidak memerlukan waktu bagi Allah. Dan fil azal, di zaman azali sudah ditentukan oleh Allah. Kita tidak tahu apa besok yang terjadi pada diri kita. Yang ada kita harus semangat terus. Yang ada harus kita sembuh. Qur'annya sudah menyatakan, wala tayasu mir rauhillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Surat Yusuf ayat 87. Itu sikap-sikap beliau, tenang semuanya. Di saat nikmat tenang, di saat sakit tenang. Ya, di saat nikmat dia ingat Allah berkuasa menghilangkan nikmat. Di saat sakit kita yakin Allah juga berkuasa mengganti sakit menjadi sebuah kesembuhan. Tidak perlu waktu. Ilahi minni ma yaliku bilu'mi wa minka ma yaliku bikaramik wa at-tajawuz wal afu anni wa qabulu a'dari. Ya Allah, semua perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan tidak senonoh, itu memang keluar dari kami. Kami ini memang tempatnya kejelekan. Al-insan makhluk khata' wan nisyan. Manusia inilah memang sangat akrab dengan kesalahan, sangat akrab dengan kemaksiatan, sangat akrab dengan dosa. Sampai dinamakan manungso, menus dosa. Itu yang layak bagi kita. Apapun yang keluar dari kita, yang layak adalah sesuatu yang jelek-jelek. Oleh karena itu, umpatan-umpatan marah darimu ya Allah patut untuk saya. Ilahi minni ma yaliku bilumi. Ya Allah, sumpah serapah memang patut aku terima, karena
kejahatan, kejelekan, suudzon, kemaksiatan, ya, itu memang semua keluar dari kami. Kami layak untuk disumpah serapai, dan semua itu tidak akan pernah lepas dari sifat kami. Nah, bagaimana tidak? Kita ini manusia itu sudah memang khuliqat halu'a dan seterusnya, macam-macam sifat yang jelek-jelek itu tadi. Tapi kebaikan-kebaikan, nikmat, anugerah, itulah yang layak bagimu ya Allah. Engkau merubah sifat jelek kami menjadi baik. Bahkan memberi pahala kami di saat kami melakukan dosa, umpamanya. Itu kekuasaanmu ya Allah. Tapi keadilanmu adalah menyiksa orang yang berbuat jahat, memberi nikmat orang yang berbuat baik, itu keadilanmu. Tapi anugerahmu lebih tinggi daripada itu semuanya. Maafmu lebih besar daripada itu semuanya. Sehingga yang layak dipuji hanya Engkau ya Allah. Dan Engkau berkuasa at-tajawuz wal afu anni wa qabulu a'dzari. Tidak mempedulikan semua perbuatan dosaku, kau lewati saja. Bahkan kau ampuni dosa-dosaku, kau hapus dosa-dosaku, kau terima alasan-alasanku. Kenapa? Karena Engkaulah zat yang bersifatan dengan zat yang mulia, zat yang jud, loman, zat yang penuh anugerah. Oleh karena itu, percayai kami atas semua perbuatan-perbuatan jahat dan jelek kami dengan sifat kemuliaan-Mu, sifat loman-Mu, ya, sifat jembarmu. Ya Allah, ini maksudnya begitu. Wattafadul ihsan wadaful alam, itulah memang sifat-sifat Allah. Bagaimana tidak? Sudah berapa orang yang diberikan kesempatan hidup di dunia, diberikan rizki, semua menikmati apa yang disediakan Allah di dunia ini. Seumur-umur dia tidak pernah baik dengan Allah, tidak pernah ibadah dengan Allah. Dan itu bukan hanya satu generasi, dua generasi. Sejak dulu kita sering mendengar siapa itu Fir'aun, ya, siapa itu raja-raja yang jahat dulu. Ada Raja Numrud, ya, ada macam-macam. Tapi Allah tetap memberikan kesempatan, memberikan nikmatnya, anugerahnya kepada siapapun, ya, walaupun mereka tidak pernah baik dengan Allah. Jadi yang jelas, karena kita sudah tahu siapa diri kita, siapa karakter-karakter kita, tabiat-tabiat kita, yang semula bahkan kita ini dianggap makhluk yang tidak ada, adamun mahdun, maka sepatutnya kita mulai tenang, menenangkan diri dengan takdir Allah. Artinya menenangkan diri ini di saat nikmat, jangan lalu kamu lupa ingatan, karena nikmat itu bisa secepatnya akan dirubah, diambil oleh Allah, diambil kembali. Di saat kita sedang mengalami sebuah musibah, jangan putus asa, karena cepat pula Allah akan mengganti sebuah kesusahan menjadi kegembiraan. Quran sudah menyatakan, fa innamal usri yusran, innamal usri yusra. Lafal al-usru dalam bentuk makrifat ada alnya diulang 2 kali, yusran dalam bentuk nakirah tanpa al, ya, gampangannya disebut 2 kali, itu artinya yusron itu 2 kali lipat daripada usrannya. Kegembiraan itu yang disediakan oleh Allah nilainya 2 kali lipat daripada kesusahan. Kesenangan, kenikmatan itu 2 kali lipat daripada kesusahan dan kesedihan.
Quran sudah menyatakan fa innamal usri yusran, innamal usri yusra. Ilahi du pangeran kula wasafta nyifati panjenengan nafsaka ing zat panjenengan, wasafta nyifati panjenengan nafsaka ing zat panjenengan bil lutfi kelawan kasih, bil lutfi kelawan kasih, kelawan cinta, warrafatilan bangete cinta, bi kelawan kula qabla wujudi dhaqfi ing dalem sedurunge wujude apes kula. Afatamnauni ana ta mongko nyegah panjenengan Gusti, afatamnauni ana ta mongko nyegah panjenengan Gusti ing kula minhuma sangka karone lutfi lan rafah, minhuma sangka karo lutfi lan rafah ai min kiami atharihima tegese saking jumenenge labete karone lutfi lan raf'ah, min kiami atharihima tegese saking jumenengine labete al-lutfu lan raf'ah bi kelan kula wa khusulihi lan hasili atharihima ladayya ing ngersa kula ba'da wujudi dha'fi ing dalem sawise wujude apes kula. Fal-lutfu mongkotai lafal lutfu kasih, warrafatu lan bangete sayang, bangete kasih iku sifatani sifat loro lillahi kedue Allah azza maha kuat sapa Allah wa jalla lan maha agung sapa Allah. Ittasofakan persifatan sapa Allah bihima kalan karone lutfu lan ra'fah. Ittasofa persifatan sapa Allah bihima kalan karone al-lutfu lan ra'fah fil azal dalam zaman azal, zaman yang tidak ada awalnya. Azal itu sebenarnya bukan zaman, ya memang apa ya ya katakan hanya untuk takriban lil fahmi, memudahkan faham. Azal itu disebut sebagai zaman yang layak bagi Allah, zaman yang tidak ada awalannya, tidak ada kawitannya. Semua yang berhubungan dengan kita kan ada permulaannya. Ya. Zaman yang lampau, zaman yang akan datang, zaman yang sedang kita lakukan. Untuk Allah enggak. Zaman azal itu zaman yang tidak ada permulaannya. Kita tidak bisa membayangkan wong itu memang layak bagi Allah, layak bagi sifat-sifat Allah. Ittasafa bima fil azal dan zaman azal qabla wujudi dhafil abdi ing dalem sedurunge wujude apese kaula wa faqatilan butuhe bangete butuhe abet wa hajatilan hajate abet. Wa huma utai karone lutfulan ra'fah, wa mau te karone lutfuran rafa iku muqtadiyani natrapi karone liwujudi atharihima maring wujude labete karone lutfulan raf'ah. Kita tidak mengenal lutfulan raf'ah kalau tidak merasakan ada yang kita rasakan. Fima ing dalam zaman la yazal kang ora gingsir apa mah ba'da wujudi dzatil abdi ing dalem sakwise wujude dzate kaula wa sifatin perwa sifate abad. Wa huwa ta'atharuhuma iku isbahu ni'amihi nyempurnaaken pira-pira nikmati Allah alaihi ngatasi abad. Iku isbahu ni'amihi nyempurnaaken pira nikmati Allah abad. Wa isalu ifdhalilan nekaaken oleh paring anugerah Allah, wa isalu ifdhalihi lan nekaaken oleh paring anugerah Allah ila maring abad. Fa kaifa yutasawwaru mongko hale kaya apa bisa den gambaraken den temuaken
fa kaifa yutasannu hakaya apa den gambaraken idzaka ing dalam mengkono fi ma la yazalu apa man nyegai Allah iyahuma ing iya karone lutfulan rafah iyahuma iyang karone al-lutfulan rafah wal lutfulan watlufu tawi sifat lembuti Allah, kasih sayangi Allah iku yarji'u bali apa lutfu lil ilmi maring sifat ilmune Allah warrafatu lan tutai sifat bangete kasih sayangi Allah warrafatu tutai bangete kasih sifat kasih Allah iku lil iradati bali maring sifat kersane Allah. Ya Allah, Engkau telah mensifati dirimu dengan sifat lutfu warrafah, kasih dan sangat sayang. Sifatmu yang azali, sifatmu yang abadi, sifatmu yang dzatiyah, sifatmu yang tidak ada permulaan, engkau sendiri telah mensifatinya zatmu dengan al-lutfu warrafah, sayang dan sangat menyayangi, sangat mengasihi. Yang mana lutfu dan raf'ah itu untuk kami hambamu ya Allah. Bahkan itu sebelum wujud kelemahan kami. Sebelum kami disebut orang yang lemah, bahkan sebelum wujud kami, lutfu dan raf'ah ini sudah nyentrong kepada kami. Sebelum kami kesifatan lemah, sebelum kami apalagi kesifatan kuat, kaya, sebelum sifat-sifat itu nempel pada diri kami, sifat lutfu dan raf'ah di zaman azali sudah menjadi milikmu, di zaman yang tidak ada awalannya. Artinya sejak dulu tanpa awal engkau adalah zat yang penuh kasih sayang, penuh rahmat, sangat kasih sayang sekali. Apakah sifatmu yang azali, yang penuh kasih, sangat sayang itu lalu tidak engkau turunkan, engkau anugerahkan kepada kami setelah kami ini wujud di dunia, setelah kami ini disifati lemah atau sebaliknya disifati kuat? Wong sifatmu itu di zaman azal sudah wujud, sedangkan wujud kami ini baru, lemah kami ini baru bersamaan dengan wujud kami. Apalagi kami disebut orang yang kuat dan kaya, ini lebih baru lagi. Sifatmu yang qadim itu sudah engkau persiapkan untuk memberi kasih sayang kami sebelum wujud kami. Loh, setelah wujud kami dan kami lemah, apakah sifatmu ini lalu engkau cegah, kau halangi untuk menjurus kepada kami, untuk memberikan asarnya kepada kami? Tentu tidak. Tentu tidak. Itu sifat qadim engkau ya Allah. Engkau persiapkan sebelum makhluk ini wujud, engkau sudah memiliki sifat al-lutfu dan ra'fah. Apapun yang akan ada, yang akan terjadi pada diri kami ini. Jadi itu yang menjadi kekuatan kami untuk hidup di dunia, untuk terus berikhtiar, berupaya, beribadah, bermuamalah, bahkan memakmurkan bumi ini, karena engkau telah menyiapkan sifat duamu itu untuk kami ini. Tidak ada rasa putus asa dalam hidup di dunia. Apapun yang kami alami, rintangan, cobaan apapun yang kita rasakan, sepedih apapun kesedihan yang kami alami, kami tidak akan malah putus asa. Kenapa? Karena engkau sudah menyiapkan sifat ra'fah dan lutfumu untuk kami ini. Sifat kasih sayangmu
belas kasihanmu, sifat cintamu sudah engkau sediakan untuk kami di zaman yang azali, zaman yang tidak pernah ada permulaannya. Maka itulah hidup kami, penuh dengan sebuah semangat dan terus semangat. Tidak pernah merasa atau bersentuhan dengan rasa putus asa. Ini kehidupan orang-orang yang arifin seperti Imam Ibn Sakandari seperti itu. Jadi tidak pernah sedih, tidak pernah susah. Apa yang disedihkan? Apalagi kalau ingat justru yang misalnya kalau mendapatkan sebuah kesusahan, loh yang menentukan Allah, zat yang maha kasih dan yang kami cintai apapun kehendak Allah. Jadi sampai-sampai orang-orang dulu itu kalau misalkan dengan ibadah yang begitu semangat dan kuat, lalu kira-kira menurut syariatnya kan mestinya ini masuk surga, tapi umpama beliau-beliau ini dimasukkan neraka, ya Allah siap saya ya. Kalau engkau yang menghendaki, kami siap untuk masuk neraka, walaupun kami sudah melaksanakan semua perintah-perintahmu. Itu gambaran orang yang cinta, sudah tidak melihat apa akibat yang ia akan terima, semua asalkan semua itu dari zat yang dicintai, ia terima dengan tulus, dengan senang hati. Ilahi du pangeran kula indhaharat lamun pertelo apal mahasinu pira-pira perkara kang bagus, amal-amal yang baik, ngaji, salat, sedekah, haji, umroh, semua yang baik. Indhaharat lamun pertelo apal mahasinu pira-pira perkara kang bagus mini sangga kula. Wahiyate mahasin ku anwa'ut taati, macam-macam taat. Wasifat lan pira-pira sifat al mahmudah kang den puji. Isinya dari mahasin. Wasifatu bersifat al-mahmudatu kang den puji iku fabi fadlika mongko iku kan anugerah panjenengan. La bi khauli ora kelawan daya kula wala kuwati lan ora kelawan kekuatan kula. Wala kalan iku ketibannya al-minnatu tai undat-undat. Wala kailan iku ketiban jenengan hak panjenengan al-minnatu tai undat-undat ail imtinan. Tegese milang-milang nikmat kontak keiki awakmu tak kei kesehatan, tak suksesno, tak berikan kehidupan yang begini, itu nikmatku. Nah itu justru yang berhak begini itu hanya Allah, kita tidak punya hak. Alaiya ing ngatasi kula, alaiya ing ngatasi Allah. Allah Akbar Allah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة محمد الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة رضيت بالله رب المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم الحمد لله. Ya Allah, kalaulah ada kebaikan-kebaikan yang lahir dari kami, yang aku lakukan, yang muncul dari kami, baik hal yang zahir maupun batin, dari macam-macamnya ketaatan atau perilaku yang terpuji, ucapan-ucapan yang santun, suka menyantuni, suka bersedekah. Ya Allah, kalau itu memang kebaikan-kebaikan yang muncul dari kami, sebetulnya itu anugerah-Mu, murni anugerah-Mu, bukan dari diriku. Bukan karena kekuatanku, bukan karena daya upayaku, tapi itu adalah memang anugerah-Mu kepada kami. Karena yang mewujudkan ketaatan, sifat-sifat mahmudah pada kami itu ya Engkau ya Allah. Saya tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Saya bisa ngaji, Engkau yang menciptakan. Saya bisa sholat, Engkau yang menciptakan. Kebaikan-kebaikan yang aku lakukan adalah anugerah-Mu, bukan kekuatanku. Bukan karena ada illat, lalu Engkau memberikan kebaikan, memunculkan kebaikan dari diri kami. Tidak. Engkau memberikan kebaikan kepada kami bukan karena sabab, tapi betul-betul karena murni anugerah. Karena kami ini adalah tempatnya kejelekan, tempatnya orang-orang yang suka membuang-buang waktu, orang-orang yang tempatnya afat, tempatnya maksiat, tempatnya berbuat jelek. Wujudku ya itu seperti itu, tempatnya sebuah kejelekan. Kok kami bisa baik? Itu karena anugerah-Mu ya, murni anugerah-Mu. Bukan karena bihauli wala quwwati, bukan karena kekuat dayaku dan kekuatanku, tidak. Tentu ini buah daripada sifat lutfu dan ra'fah Allah, yang dua-duanya ini adalah sifat abadi Allah. Ada riwayat menyatakan Allah mempersiapkan kasih sayangnya, rahmatnya. Diriwayatkan ada 100 rahmat yang disiapkan untuk hamba Allah. Tapi yang diturunkan untuk ke bumi ini satu rahmat. Satu rahmat Allah ini diturunkan bumi mulai zaman, katakan zaman awal, zaman Nabi Adam atau makhluk-makhluk sebelum Nabi Adam. Hanya cukup satu rahmat bisa dibuat sebuah kebersamaan seperti ini, kasih sayang. Bagaimana orang tua pada anak, bagaimana anak pada orang tua, bagaimana saudara, bagaimana binatang-binatang. Ya. Binatang-binatang yang induknya memberikan kasih sayang pada anak-anaknya. Ayam yang baru menetas, ini akan mendapat perhatian penuh daripada induknya. Ya. Bahkan kalau kita mengganggu sarang, baik itu ada telurnya atau ada anaknya, si induk ini akan terus mencari cara bagaimana bisa menyelamatkan. Itu bagian daripada rahmatnya Allah yang satu yang dibagikan di dunia ini. Saling tolong menolong terjadi makhluk semua di dunia ini. Itu rahmat Allah yang satu. Lah nanti kalau sudah hari kiamat, digabung yang satu ini dengan yang 99 rahmat. Menjadi betapa kita tidak bisa membayangkan. Satu saja sudah seperti ini. Satu saja kita bisa menggalang sebuah persatuan. Satu saja kita sudah saling menyantuni satu dengan yang lain. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya memberikan bantuan pada yang miskin. Itu satu. Apalagi nanti digabung dengan yang 99.
Ini satu di dunia yang kita rasakan dan kita alami. Nanti di yaumul qiyamah akan 100 rahmat itu yang. Lah, itu adalah merupakan buah daripada al-lutfu dan ra'fah. Sebagaimana Al-Quran sendiri telah menyatakan, innallaha bikum la ra'ufur rahim, Allahu latifun bi'ibadih. Ini tidak bisa kita pungkiri ini, bahwa Allah telah menetapkan zat yang penuh kasih sayang kepada para hambanya, bahkan ra'ufur rahim kepada kita semuanya. Apakah ini kurang untuk memberi semangat hidup, semangat berjuang? Apakah ini tidak bisa menahan datangnya rasa putus asa? Apakah ini tidak mampu untuk membendung pesimisme menjadi sebuah optimisme dalam sebuah kehidupan? Apapun yang kita alami, ayat-ayat ini cukup sebetulnya untuk kita ini. Kita tidak perlu curiga, tidak perlu ragu-ragu dengan sifat-sifat Allah yang demikian ini. Ya. Karena mustahil sekali Allah akan tidak menepati janjinya atau berbalik dengan sifat-sifat yang telah azali telah disebutkan itu. Oleh karena itu kita akui sudah seberapa nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Kalau kita mau berpikir konsekuen, kita akan tahu semua ini tidak lepas daripada nikmat-nikmat Allah yang ada di sekitar kita. Masing-masing. Kalau kita hitung nikmat, la tuhsuha, tentu kita tidak bisa menjumlah secara tuntas berapa nikmat yang kita berikan. Penuh dengan nikmat. Hanya tinggal kita. Kapan kita ini pandai mensyukuri nikmat Allah? Kapan kita ini menjadi ibadiyah syakur? Dengan gitu. Makanya doa-doa kita antara lain doanya, ya Allah, ya, kam min nikmatin an'amta alina, berapa nikmat yang kau anugerahkan kepada ini, qallat indaha syukruna, kecil sekali di saat kami menerima nikmat berupa syukur kami. Di saat begitu deras nikmatmu pada kami, tapi kecil sekali balasan kami untuk mensyukurinya. Kecil sekali kami bisa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepadamu. Wa kam min baliyatin ibtalaitana, ya Allah, berapa kali ujian dan cobaan engkau ujikan pada kami untuk kekuatan iman kami, untuk menaikkan ketabahan kesabaran kami. Tapi qallat indah sabruna, kecil sekali sabar kami menghadapi ujian-ujianmu. Wa ya man inda nikmati qallat indah syukruna, qallat indah syukruna walam yahrumna haidat, yang nikmatnya terus menerus membanjiri kami dan kami kecil sekali mengucapkan syukur, tapi tetap engkau menurunkan nikmat-nikmatmu pada kami. Tidak pernah engkau kurangi nikmat itu, tidak pernah engkau stop nikmatmu itu, walaupun kami tidak menjadi orang yang mampu, ya, mensyukuri nikmat itu. Kecil sekali nikmat itu. Wa ya man inda balitika inda sun falam yahdzulna haidat, yang di saat engkau memberi ujian cobaan pada kami, lalu kami tanggapi dengan ketidaksabaran, kami ngoceh ini ngoceh itu, kami tidak sabar. Engkau tahu itu ya Allah, tapi walam yahdzulna, engkau tidak pernah menegakan kami. Ocehan-ocehan yang tidak pernah menunjukkan kesabaran, justru sebaliknya, ya, cemooh dan umpatan-umpatan yang tidak pantas dialamatkan pada engkau ya Allah.
tapi engkau tetap tidak menegakan kami ya Allah. Engkau tetap terus memberikan nikmatmu, anugerahmu dan sebagainya. Nah, ini adalah isian-isian kata-kata hikmah dari Imam Sakandari. Walakal minnah alayya, maka layaklah engkau membilang-bilang nyebut nikmat-nikmatmu kepadaku ya Allah. Itu sangat layak sekali. Wa indaharatil masawi minni wallahu alam sab. Para hadirin hadirat, ini ada haulnya mertua kami Syekh Mas Duki dan Bunyai Ma'rifah Ki Hakim, juga Ki Abdul Ghani, orang tua saya Nyai Asfiyah, dan saudara-saudara kita, dan termasuk anak dan mantu kami, siapa itu Majidatul Qurasiyah dan Badruddin Dasir. Kami mohon sekedar untuk bertahlil ya. Mungkin ada bacaan surat Yasin, surat Tabarak, lalu ditutup dengan doa, terus baru kita berjalan.